Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala dahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma alimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Alhamdulillah para jamaah sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Dan sebagaimana biasa yang seharusnya mengisi kajian pada malam hari ini yaitu Ustadz kita, Ustadz Ahmad Hanafi hafizahullah qadarullah. Beliau berhalangan dan tadi mengabari kami tadi sore jam 4:30 untuk menggantikan beliau. Ala kulli hal, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, fikih ringkas atau fikih praktis yang disusun oleh beberapa ulama, ya diantaranya Syekh Profesor Abdul Karim As-Sunaitan hafizahullah taala. Beliau ini diantara salah seorang dosen kami dulu di Madinah, profesor di bidang fikih, dan beliau memiliki sumbangsi juga dalam penyusunan kitab ini. Baik, kita sekarang masuk pada pembahasan ya riba. Ya, setelah beberapa pertemuan sebelumnya membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan jual beli, sekarang kita masuk pada bab yang kedua yaitu riba. Ya. Kita ketahui bersama bahwa memang ya ini ya riba sudah ya kalau kita katakan ya, merajalela di mana-mana. Ya, kita lihat banyak orang yang jatuh dan masuk pada akad riba. Ya, baik dia sadari, dia tahu, dan juga ataupun tanpa dia sadari ternyata juga masuk pada ya perangkap riba itu. Maka di sini ulama kita menyebutkan ya apa yang dimaksud dengan riba ini. Ya, riba dalam arti bahasa, dalam segi bahasa artinya adalah sesuatu yang tumbuh, berkembang, bertambah. Adapun riba dalam ya segi istilah, ya, riba dalam segi syariat yaitu adalah pertambahan, suatu pertambahan yang terjadi pada pertukaran ya dua jenis barang yang sama. Saya ulangi, riba dari segi syariat artinya adanya penambahan pada pertukaran barang yang pada pertukaran dua barang yang sejenis. Ya, contohnya misalnya kita langsung contoh saja. Misalnya ya beras, ya. Ya, misalnya beras A dengan beras B. Ini dua ya sama-sama sejenis, tetapi beda kualitas, ya A dengan B misalnya. Kemudian beras A ini mau ditukar dengan beras B, tetapi dengan timbangan yang berbeda. Ada selisih. Misalnya beras A ya 9 kilo dan beras B 10 kilo. Ini tidak boleh, ini riba. Ya, wajib atau diantara syaratnya harus sama takaran atau sama timbangannya, karena dia sejenis. Ya, kapan terjadi selisih maka ini sudah masuk pada kategori riba. Ini pengertian riba dari segi syariat. Adapun hukumnya maka sudah jelas ya, ulama kita ya sepakat semua bahwa riba ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat ya Al-Baqarah ayat 275, ya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya, Allah mengatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa?
riba. Ya. Ini kan kalau kita lihat ayatnya para jamaah sekalian ya. Di ayat sebelumnya ini ya, orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya innamal bai'u mislur riba. Orang-orang kafir ya, orang-orang jahiliyah itu mereka mengatakan bahwasanya ya jual beli itu sama aja riba. Ya riba itu jual beli, artinya mereka sudah terbiasa dengan praktik riba itu. Langsung Allah bantah. Allah katakan wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah katakan Allah membedakan itu antara jual beli dengan riba. Jual beli halal, adapun riba itu hukumnya haram. Makanya ulama kita mengatakan ya riba ini atau praktik riba di antara ya ciri-ciri atau karakteristik orang-orang Yahudi. Ya orang Yahudi ini memang sudah sangat terbiasa memakan harta riba. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan di surat Al-Maidah itu ya, dalam surat Al-Maidah disebutkan bahwa Allah katakan ya sama'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Orang-orang Yahudi itu terbiasa dengan makan harta haram termasuk harta riba. Itu di antara ciri-ciri mereka. Makanya mereka menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan ya keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan lagi apakah ini cara yang benarkan atau tidak. Yang penting ya mendapatkan uang ya yang banyak. Allahul musta'an. Ya. Dan di ayat yang lain juga ya Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya di sini Allah memanggil ya orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah ya perilaku atau praktek riba. Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah sisa-sisa riba itu. Artinya dulu sebelum datang pengharaman tentang riba, ya kaum muslimin masih juga ya ikut kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kemudian datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang larangan riba itu. Sehingga yang sudah terlanjur maka Allah maafkan, dan setelahnya itu jangan lagi jangan diteruskan lagi praktek riba tersebut. Maka Allah katakan ya wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, ya tinggalkanlah ya praktek riba itu jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ulama kita mengatakan ya bahwa ya salah satu standar ya ukuran keimanan ketika kita senantiasa menjaga diri kita untuk tidak memakan harta riba ini. Ya, ini kan sekarang ya orang sekarang kebanyakan diuji dengan ya pola hidup, ya gaya hidup. Ya, ada slogan ya kalau tidak ikut praktek riba tidak akan hidup. Ya, tidak akan ya mengikuti zaman. Makanya dia bilang kalau begitu ikut riba saja. Allahul musta'an. Makanya ini ya kita sebagai ya umat Islam harus selalu melek ya, selalu paham bahwasanya ini riba haram hukumnya dari dulu di zaman Nabi SAW sampai sekarang. Tidak ya hukumnya tidak terhapus, tidak dihapuskan. Dan juga disebutkan dalam ayat yang lain para jamaah sekalian ya, tadi di ayat Al-Baqarah juga di surah Al-Baqarah ayat 275 Allah menyebutkan ya mengancam dengan ancaman yang begitu keras bagi mereka yang ya terbiasa makan harta riba. Allah sebutkan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ya. Bahwa disebutkan dalam ayat ini orang-orang yang terbiasa makan harta riba nanti di akhirat bagaimana hukumannya? Allah katakan la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Nanti dibangkitkan mereka ini, ya mereka yang terbiasa dengan makan riba, nanti di akhirat ketika dibangkitkan dari kubur mereka, yang mereka itu berdiri seperti berdirinya orang yang sedang kesurupan. Ya, dalam penjelasannya ulama kita mengatakan la yaqumuna min quburihim indal ba'si illa ka qiyamil masru' halat tasra'ihi wa dzalika litadakhumi butunihim bisababi aklihim ar-riba fid dunya. Ulama kita mengatakan ya di antara tafsiran ayat itu bahwa orang yang biasa makan harta riba nanti ketika dibangkitkan oleh Allah, yaitu mereka dibangkitkan dalam ya berdiri ya jalannya sempoyongan ya seperti orang yang sedang kesurupan ya. Subhanallah. Dan juga disebutkan ya litadakhumi butunihim, ya karena apa? Karena perutnya itu ya dipenuhi dengan harta riba sehingga jalannya apa? Jalannya seperti orang yang kesurupan.
karena perutnya ketika di dunia dipenuhi dengan harta-harta riba. Ya. Dan juga dalam hadis disebutkan dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, kata Jabir radhiyallahu anhu, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Ya, kata Rasulullah, beliau menyebutkan, kata Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW melaknat. Ya, apa itu laknat? Laknat itu ya doa agar dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, orang, ya subhanallah, orang yang sudah didoakan ya jauh dari rahmat Allah, ini diantara hukuman yang paling besar. Ya, kalau dia dijauhkan dari rahmat Allah. Artinya apa? Allah tidak peduli lagi dengan hamba tersebut. Ya, dibiarkan dengan kemaksiatannya, ya tidak lagi diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang doakan ini Nabi langsung. Ya, la'ana Rasul, ya, Nabi melaknat. Ya, Nabi mendoakan laknat, ya, agar ya apa? Mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Tidak disayangi oleh Allah. Siapa itu? Kata Rasulullah, kata Jabir ini, radhiyallahu anhu, akilar riba, orang yang makan harta riba. Mereka yang memungut harta riba itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa mukilahu. Yang kedua, yang termaksud dilaknat juga adalah mereka yang memberi makan, mereka yang memfasilitasi orang untuk makan harta riba. Ya, jadi kan kalau orang yang bertransaksi riba itu pasti kan ya minimal ada dua pihak. Satu yang memakan harta riba, ya, yang memanfaatkan akad riba, yang kedua adalah dia yang butuh, artinya dia yang kasih orang ya tambahan harta riba. Ini juga ternyata dapat dosa. Dia sudah rugi di dunia, bayangkan, dia rugi di dunia, dia menambah suatu tambahan uang, dan juga apa? Dapat laknat dari Nabi SAW. Ini double ini. Ya, makanya ya kita harus sekali lagi ya berhati-hati dengan riba ini ya. Sudah rugi di dunia, rugi pula di akhirat, waliyadzubillah. Kemudian kata Rasulullah, di antara yang dilaknat juga adalah orang yang mencatatnya itu. Mencatat transaksi riba juga termasuk dalam ya laknat tersebut. Ya, dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia mencatat, dia bukan termasuk yang mengambil uangnya, atau bukan termasuk orang yang menyetor uang, tapi dia yang mencatat, dia mencatat transaksi, masuk juga dalam doa laknat tersebut, waliyadzubillah. Kemudian kata Rasulullah, kata Jabir, wa syahidaihi, dan juga yang termasuk dalam hadis ini adalah dua orang saksinya. Ya, orang yang menyaksikan transaksi riba itu juga masuk dalam doa laknat tadi. Dia juga dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, wa qalahum sawa, mereka itu sama semua. Ya, sama dosanya semua. Ya, yang memakan harta riba, yang menyetorkan harta riba, yang menulis tukang catatnya, atau juga yang menjadi saksi, itu semua ya dosanya sama. Nah, makanya ini ya seharusnya menjadi perhatian penting bagi kita untuk tidak ya bermudah-mudahan ya dalam perkara riba ini. Makanya kata Rasulullah ya, dalam hadis disebutkan la ya'tiyan nasu ala zaman, ya. Kata Rasulullah, nanti datang suatu zaman itu ada sekelompok manusia yang sudah tidak memperdulikan lagi dari mana harta dia dapatkan, apakah dari yang halal atau yang haram. Ulama kita mengatakan ya, dari hadis ini bisa dipahami bahwa sebenarnya ada dua kelompok orang. Yang pertama, orang yang memang tidak peduli lagi dengan ya harta haram, pokoknya dia ambil saja. Mau haram, ya mau harta syubhat, yang penting uangnya banyak. Nah, ini yang jelas dilarang. Ya, tidak ada lagi kepekaannya. Tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang yang masih ada kepekaan dalam hatinya, dia masih khawatir dengan harta riba, tetapi karena ketidaktahuannya, karena ketidakpahamannya tentang akad riba, tanpa dia sadari ternyata dia jatuh pada praktek riba. Ini juga banyak orang seperti ini. Dia pada hakikatnya dia tidak mau itu, ya akad riba itu, dia tidak mau masuk pada akad riba.
Tapi karena dia tidak paham ilmunya, ya otomatis tanpa dia sadar ternyata dia masuk pada akad riba. Ini juga masalah. Makanya para jamaah sekalian, ya ulama kita menyebutkan, ya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau melakukan apa? Beliau melakukan ujian. Jadi tidak boleh ada orang yang berjualan di pasar di Madinah kecuali mereka sudah memahami fikih muamalah itu. Karena kenapa? Jangan sampai kalau penjualnya tidak paham fikih jual beli, tidak paham fikih riba, dia khawatirkan dia akan bertransaksi dengan transaksi yang ya diharamkan dalam syariat. Ya, dia jatuh pada perbuatan yang terlarang dan juga otomatis pembeli juga tanpa dia sadari masuk juga dalam perkara riba. Makanya ketika di zaman Umar bin Khattab itu diuji. Ya, yang di pasar Madinah kalau mau jualan syaratnya harus paham dulu ya fikih jual beli. Ya kalau orang sekarang nanti ya sudah yang penting maju dulu, setelah itu baru tanya ustadz. Ya orang sekarang kan sudah akad baru tanya ustadz bagaimana ini. Ya saya tadi akad begini, saya tidak tahu hukumnya. Pas kita sudah sampaikan hukumnya, ustadz sudah terlanjur lah. Nah ini kan harusnya sebelum dia transaksi itu dia tanya dulu, dia ilmui dulu. Ya jadi apa gunanya kita sampaikan ternyata ya dia sudah terjatuh. Ya artinya kalau seperti itu ya usahakan untuk hindari ya atau rubah akadnya. Ya maka ini yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu mengilmui dulu sebelum ya beramal dan berbuat. Kemudian ulama kita menyebutkan juga ya di antara hikmah ya di antara hikmah diharamkannya riba ini ya disebutkan ya at-ta'amul birriba ya yahmilu ala hubbi dzat wa takalib ala jam'il amwal wa tahsiliha min ghairi turuq al-masyru'ah. Ya. Riba ini ya transaksi riba ini pada hakikatnya ya, mengajak orang untuk ya tamak dengan dunia. Dan itu sifat dari orang-orang Yahudi seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, orang-orang Yahudi kan dia tidak peduli itu. Dia tidak peduli, yang penting ya banyak yang dia dapatkan walaupun itu haram ya mereka ambil. Makanya ya ini riba ini kenapa dilarang? Untuk apa? Untuk ya mengikis ya sifat tamak yang ada pada diri manusia. Makanya ini ditahan ya. Ya, ini riba. Jangan diikuti. Ya ini untuk apa? Untuk juga mengobati ya, untuk mengikis ya sifat-sifat kikir atau sifat tamak ya rakus ya dengan dunia ini. Dan juga kata ulama kita, riba ini diharamkan di antara hikmahnya adalah ya sebagai ya bentuk kasih sayang rahmat kepada hamba-hambanya. Ya contohnya saja ya ini riba kan biasa terjadi pada akad pinjam meminjam atau pada akad utang piutang. Ya, akad utang piutang ini kan pada hukum asalnya merupakan ya akad ya tolong menolong, ya akadul irfaq, ya akad tolong menolong, ya akad berbuat baik. Artinya kalau orang meminjamkan uang ke orang lain, ke orang yang membutuhkan, maka tidak diperkenankan baginya untuk mengambil manfaat dari akad pinjam meminjam tersebut. Karena memang itu pinjam meminjam itu pada asalnya adalah tolong menolong. Makanya kenapa dikatakan dalam kaidah, dan ini diambil dari hadis Nabi SAW, ya kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat kepada si yang memberi hutang, maka ini termasuk riba. Ya, walaupun manfaatnya bukan bentuk materi tapi bentuk jasa, maka ini juga termasuk riba. Makanya ulama mengatakan, di antara ulama menyebutkan, ya dulu itu ya para ulama terdahulu begitu ya berhati-hati dengan memanfaatkan akad dalam akad utang piutang. Disebutkan dalam beberapa riwayat ada ulama yang meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan. Kemudian di suatu hari ya ulama ini ya ketika itu ya di siang hari begitu panas, begitu terik, ya dia mau singgah sebentar di rumah salah seorang penduduk di kota tersebut untuk berteduh karena ya begitu panasnya. Dia ketemu rumah, ya dia berteduh di teras rumah tersebut.
Ketika dia tahu ternyata rumah yang dia jadikan tempat berteduh itu merupakan orang, ya rumahnya orang yang berhutang dengan dia, dia langsung apa? Dia langsung istighfar dan keluar dari rumah tersebut. Khawatir jangan sampai itu termasuk mengambil manfaat dari akad utang piutang itu. Nah, itu menunjukkan ya begitu hati-hatinya para ulama kita. Ya, hatta ya sampai berteduh di rumahnya orang saya dia tidak mau berteduh di rumah orang yang berhutang dengan dia. Nah, itu jangan sampai mengambil manfaat. Dan juga dalam riwayat yang disebutkan, ulama kita menyebutkan bahwa ada seorang ulama juga yang meminjamkan uang ke orang yang membutuhkan. Kemudian di suatu hari ya sempat ya dari jauh lihat ini ulama ya, ketika dia seorang alim ini lewat di satu jalan, dia lihat dari kejauhan ternyata di depannya itu ada orang yang berhutang dengan dia. Dalam hatinya disebutkan, kita menyebutkan ya ulama ini khawatir jangan sampai orang yang berhutang ini kalau berpapasan dengan dia jadi tidak enak, dia jadi malu, maka si alim tadi langsung cari jalan lain. Dia cari jalan lain ya, dengan apa? Dengan tujuan jangan sampai orang yang berhutang ini tidak enak dengan dia. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya begitu hati-hatinya para ulama kita. Makanya para ulama kita menyebutkan di antara contoh juga, misalnya ya kamu pinjam uang sama saya 1 juta, disepakati akan dikembalikan nanti bulan depan. Kemudian dikatakan ya karena kamu sudah pinjam uang ya dengan saya 1 juta, maka ya bolehlah kamu ya bersihkan ya teras rumah saya ya selama sepekan ya gratis ya, tanpa dibayar. Ini tidak boleh. Ini termasuk mengambil manfaat dari akad utang piutang dan termasuk riba. Ya riba ini bukan melulu ya uang, tapi mengambil manfaat-manfaat yang bukan sifatnya materi, itu juga termasuk apa? Termasuk riba. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian makanya para jamaah sekalian, kenapa dilarang riba ini? Dilarang keras sebagai apa? Bentuk kasih sayang ya kepada hamba-hambanya. Ya kita menolong orang, meminjamkan dia uang, memang kita itu termasuk sedekah. Ya kita bantu dia, dan tidak boleh kita mengambil manfaat ya dari akad utang piutang tersebut. Ya entah kita mempersyaratkan tambahan kembalian ya, atau kita minta dia untuk membantu kita dalam ya perkara-perkara dunia. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam kitab ini bahwa beliau menyebutkan ya di antara hikmah diharamkannya ya riba adalah ya riba ini di antara sebab ya putusnya tali persaudaraan, di antara sebab terjadinya perselisihan, di antara sebab terjadinya konflik ya sesama hamba Allah, sesama manusia. Ya kita sering dapati itu ya para jamaah sekalian. Ya kalau ada orang yang punya hutang kemudian didatangi oleh debit kolektor itu, ya didatangi oleh preman-preman, ya dan caranya juga ya luar biasa, ya dengan kekerasan. Nah ini diantara dampak buruk dari riba itu. Makanya riba diharamkan, karena riba ini ya bisa memutus tali persaudaraan, bisa menyebabkan konflik, menyebabkan permusuhan diantara sesama ya manusia. Dan kalau dikatakan riba, ya kalau misalnya begini Ustaz, kita sama-sama riba ya sama-sama rela, walaupun sama-sama ya saling ridho, tetap tidak merubah hukumnya dari haram ke halal. Ya sama ya perbuatan zina waliyadzubillah. Ya zina kan sama-sama ridho, tapi tidak berarti mengubah hukumnya menjadi halal ya. Begitu pula riba. Ya riba ini walaupun kedua belah pihak sama-sama ridho, ya dia bilang saya ikhlas menambah kembaliannya, ini tetap tidak dibenarkan. Karena apa? Karena ini riba, hukumnya ya mutlak dia haram. Ya walaupun ya dia tidak melihat ya apakah ridho atau tidak. Beda halnya para jamaah sekalian, kalau orang yang berhutang tadi kemudian dia ketika jatuh tempo mengembalikan hutangnya dengan berlebih, dengan tambahan tanpa dipersyaratkan di awal, maka ini boleh. Dan ini diantara sunnah juga. Jadi misalnya dia pinjam 1 juta,
dan tidak disyaratkan di awal bahwasanya kalau kembalikan sekian ditambah berapa persen, tidak ada persyaratan. Tetapi atas inisiatif dari orang yang berhutang tadi, ketika sudah mau kembalikan, dia pikir ya ini tadi orang sudah bantu saya, tidak mengapa kalau saya lebihkan kembaliannya, ini boleh. Dan ini disepakati para ulama, ini hukumnya boleh. Yang penting tidak boleh dipersyaratkan di awal. Dan para jamaah sekalian, ya, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ya, kemudian ya juga ya di antara hikmah diharamkannya riba, ya riba ini di antara sebab dicabutnya keberkahan pada muamalah kita. Ya, kenapa? Karena Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ya ayat 276, Allah menyebutkan wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya Allah yang mencabut ya keberkahan dari dari praktek riba itu. Jadi orang yang ya melakukan praktek riba, walaupun zahirnya nampaknya begitu banyak hartanya, disebabkan praktek riba, ketahuilah ya keberkahannya tidak ada sama sekali. Apa itu keberkahan? Ya, berkah itu hartanya bermanfaat bagi pemiliknya. Ini dikatakan berkah. Hartanya bermanfaat. Dan yang kedua, si pemilik harta juga tenang dengan harta yang dimiliki. Ya. Dan bermanfaat bagi orang banyak. Ya, terutama bagi si pemiliknya itu. Nah, dikatakan tidak berkah kalau ya ini harta banyak tapi orangnya tidak tenang, selalu gelisah. Karena kenapa? Karena dia menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kalau kita lihat ada orang yang begitu banyak hartanya, lantas dia juga ya begitu gelisah dan tidak mendapatkan ketenangan. Ya, ketika ditelusuri ternyata dia suka makan harta riba. Nah, inilah sebab dicabutnya keberkahan dari dari hartanya itu, karena suka makan harta riba, wal iyad billah. Makanya Allah sebutkan di surat ya Toha ayat 124 ya, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah katakan barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Al-Qur'an, yang tidak mau ikut syariatnya Allah, yang suka makan harta riba di antara tadaburnya, maka Allah katakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka, yang tidak mau ikut syariatnya Allah, maka di dunia dihukum oleh Allah dengan apa? Dengan kehidupan yang sempit. Makanya kalau kita lihat ada orang yang zahirnya nampaknya begitu banyak hartanya, ya begitu tinggi pangkatnya, tapi ternyata suka melanggar aturan Allah, makan harta ya haram. Nah, ini pada hakikatnya ya hidupnya tidak tenang, penuh dengan kegelisahan, wal iyad billah. Dan di dunia dan di akhirat Allah katakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Nah, ini ya bahwa ya riba ini ya di antara dampak buruknya dicabutnya keberkahan ya dari ya hartanya. Taib. Ya. Terakhir yaitu kita akan bahas tentang macam-macam riba. Ya, secara umum para jamaah sekalian, riba ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah riba fadl, yang kedua adalah riba an-nasi'ah. Ya, apa yang dimaksud dengan riba fadl? Ulama kita menyebutkan riba fadl adalah huwa az-ziyadatu fi ahadi al-badalaini ar-ribawayaini al-muttafaqaini jinsan. Ya, riba fadl adalah yaitu adanya penambahan dari pertukaran ya atau dari pertukaran dua jenis barang yang sama. Nah, tadi kita sudah sampaikan tadi seperti beras atau kurma lah. Ya, kurma kan macam-macam ya. Tapi dia satu jenis, semuanya kurma. Ada namanya kurma ajwa. Ada juga namanya kurma sukari atau kurma khalas yang biasa kita makan kalau buka puasa itu. Ini kan dia satu jenis kurma. Tapi kalau kita mau tukar, mau barter antara kurma ajwa dengan misalnya kurma khalas, misalnya kurma khalas, ya kalau kita mau tukar maka wajib harus sama timbangannya. Tidak boleh yang mentang-mentang ini kurma ajwa lebih bagus kualitasnya, lebih mahal juga harganya, dan khalas ini ya kualitasnya di bawah, kemudian kurma ajwa 5 kilo kemudian kurma khalas 10 kilo, ini tidak boleh. Ini riba fadl.
Karena dia apa? Satu jenis. Jadi dia wajib sama timbangannya. Ya, kalau tidak mau kan gimana caranya? Ini kualitasnya lebih bagus, ini yang jelek atau di bawah. Masa sama timbangannya? Ya, kalau mau, ya kalau ya di antara solusinya agar tidak jatuh pada perkara riba, kata Rasulullah, jual dulu itu kurma. Ya, kalau kita mau ambil kurma ajwa misalnya, jual dulu kurma yang kita miliki. Ya, kita jual dulu kurma khalas yang kita miliki, kita jual dulu, hasilnya kita belikan kurma ajwa. Bagaimana hukumnya kalau tukar tambah? Tidak boleh juga tukar tambah pada barang yang masuk pada komoditi ribawi, tidak boleh ada tukar tambah. Misalnya ya kurma ajwa dengan kurma khalas. Ya karena kurma ajwa lebih bagus kualitasnya daripada kurma khalas, maka ya dilebihkan timbangannya. Ya atau sama timbangannya tapi ditambah dengan uang. Ini tidak boleh. Ini riba juga. Jadi solusinya kata para ulama kita, kurma khalas dijual dulu, hasilnya baru dibelikan kurma ajwa. Ini terkhusus pada barang-barang yang masuk pada kategori komoditi ribawi. Adapun barang-barang yang tidak masuk pada komoditi ribawi maka tidak masuk dalam perkara ini. Motor, ya HP, ya kendaraan itu tidak masuk pada komoditi ribawi. Artinya kalau orang mau tukar tambah, ya mau tukar tambah misalnya motor A dengan motor B, mau tukar tambah itu boleh dan tidak termasuk perkara riba karena dia bukan masuk pada komoditi ribawi. Ulama kita menyebutkan ya apa saja barang-barang yang termasuk komoditi ribawi. Itu Nabi sebutkan ya dalam hadisnya, kata Rasulullah ya barang-barang yang termasuk komoditi ribawi ada 6. Yang pertama adalah emas. Kemudian yang kedua perak. Ini diantara barang yang masuk pada komoditi ribawi. Yang ketiga adalah gandum kasar. Nah, ini kan dulu ya, gandum kasar makanan pokok. Yang kedua gandum halus, ya. Yang kedua, yang keempat ya. Yang ketiga gandum kasar, yang keempat gandum halus. Yang kelima adalah kurma, dan yang keenam adalah garam. Nah, ini 6 komoditi ribawi yang dimana tidak boleh orang tukar tambah pada kalau kita mau barter ya barang-barang ini. Dan seperti juga emas. Ya emas juga ya tidak boleh ulama kebanyakan mengatakan tidak boleh orang mencicil emas. Emas itu ya kalau orang mau beli maka dia wajib beli dengan apa? Tunai atau cash. Kapan dia beli dengan cara cicil maka masuk pada kategori riba nasiah. Ya. Maka ya kalau tidak butuh juga ya adakah orang yang mati gara-gara tidak beli emas? Ya kadang orang kan ya ikut ya artinya ikut latah ya. Kalau tidak beli emas, aduh biarlah saya rela mencicil emas. Yang penting sama-sama teman saya. Tidak boleh. Harusnya kita lihat ya, jangan sampai ini diantara sebab dicabutnya keberkahan dalam harta kita. Ya jangan sampai kita korbankan prinsip kita korbankan agama kita hanya gara-gara ya dunia. Jadi ya emas kalau kita memang belum punya uang jangan berani-berani untuk mencicilnya. Nah, ini. Dan ulama mengatakan apakah 6 barang tadi yang kita sebutkan ini terbatas pada ini saja? Tidak. Dan ini dikiaskan semua pada ya makanan yang dia masuk pada kategori yang bisa ditimbang dan bisa ditakar. Jadi makanan yang masuk ya jadi makanan yang dijual dengan cara ditimbang atau ditakar maka juga masuk pada kategori komoditi ribawi. Kalau kita lihat tadi kan ini cuma 6 terbatas, tapi ulama kita mengatakan bisa dikiaskan dengan ya makanan-makanan pokok yang lain. Ya, beras juga. Ya, beras kan tidak ada di sini tadi, tapi itu masuk karena dia termasuk makanan pokok dan dia ditakar dan ditimbang. Sehingga kalau orang mau barter beras, maka syaratnya apa? Syaratnya pertama harus dibarter secara tunai di majelis akad, dan yang kedua timbangannya harus sama. Timbangannya wajib sama. Nah, ini. Dan begitu pula ya semisalnya juga ya kacang misalnya ya dan semisalnya. Yang terakhir sekali para jamaah sekalian,
Ya, terakhir sekali yaitu riba, ya riba nasi'ah. Ya, apa itu riba nasi'ah? Ya, ulama kita menyebutkan ya riba nasi'ah ini adalah yaitu az-ziyadatu fi ahdil iwadaini muqabil ta'khirid dafa. Ya. Atau ta'khirul qabdi fi bai'i kulli jinsaini ittafaqa fi illati riba al-fadl. Taib. Ulama kita mengatakan riba nasi'ah ini adalah kalau kita mau barter dengan dua jenis barang yang sama yang merupakan komoditi ribawi, tapi dia tidak ditukar secara tunai. Beras tadi misalnya, beras A dengan beras B sudah sepakat timbangannya sama, misalnya beras A 10 kilo, beras B 10 kilo, tapi beras A diserahkan sekarang pada hari ini, beras B besok, tidak boleh. Ini masuk pada kategori riba juga. Jadi karena dia dua barang yang sejenis dan masuk pada kategori ribawi, maka harus apa? Harus tunai. Ya, sama orang kalau mau tukar uang juga. Yang mau tukar uang, misalnya dia pergi ke money changer, ya, dia mau tukar uang rupiah ke real misalnya, maka dia tukar rupiah dan juga wajib dia terima pada saat itu juga realnya. Tidak boleh ada keterlambatan. Kapan ada keterlambatan, ada penundaan, misalnya dia terima, misalnya dia serahkan rupiah pada hari ini, realnya diterima besok, maka ini masuk pada kategori riba juga, riba nasi'ah. Tidak boleh. Maka ini para jamaah sekalian, beberapa hal tentang riba, walaupun singkat sebenarnya, ya. Ya, insyaallah nanti akan dilanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya dan kita buka sesi tanya jawab. Wallahu taala alam. Syukran wa jazakumullahu khairan. Nah. Ya. Persilakan. Ya, silakan. Ya. Ya. Pertanyaan saya, durasi keterlambatan itu apakah besok hari atau 1 menit terlambat itu juga dikategorikan terlambat dan transfer? Misalnya saya mengetik ada butuh 2 menit untuk transfer. Syukran. Ya, betul. Ya, bagaimana kalau menukar uangnya lewat digital, ya? Ulama mengatakan boleh, tidak masuk pada kategori riba karena dia langsung masuk ke rekening kita. Walaupun ada keterlambatan sedikit itu dimaafkan. Karena kan kita tidak bisa juga atur biasa jaringan, ya. Jadi selama kita ya transfer apa, kita kirim uang kita, kemudian kita lihat di saldo kita ya langsung bertambah, ya, maka ini keterlambatan kita boleh, tidak masalah. Nah, Allahu a'lam. Ya, tunggu. Silakan. Ya, jadi intinya jual beli emas online, ya, gitu ya. Ya, ulama kita menyebutkan tadi jual beli emas kalau secara tidak tunai maka termasuk riba. Bagaimana solusinya? Sekarang ulama kita mengatakan, ya, kita di Makassar, kemudian ada emas yang kita membeli di misalnya di daerah Surabaya. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari riba? Ulama kita mengatakan usahakan ada perwakilan kita di Surabaya yang menerima langsung emas tersebut. Ya, baik dari pihak kita ataupun ya orang yang orang yang menjual emas tersebut, misalnya dia punya perwakilan. Misalnya ini Pak, kita jadikan wakil saja. Jadi kita langsung bilang sama dia, ya ini si fulan yang di Surabaya itu menjadi wakil saya. Saya transfer sekarang uangnya dan serahkan emasnya ke si fulan tadi. Itu sudah aman. Itu sudah terhindar dari riba karena ada perwakilan. Ya, nanti dia tinggal kirim ke kita. Nah, itu diantara solusi yang ulama kita sebutkan. Wallahu a'lam. Ya. Silakan. Ya, yang ingin kami tanyakan Ustaz terkait dengan bagaimana orang yang menjual tanah. Ketika orang-orang di kampung itu menjual tanahnya, mereka tidak langsung jual, tapi mereka menggadai tanahnya. Misalnya mereka
menjual tanahnya ini dengan harga 10 juta dan nanti dikembalikan uangnya, baru mereka bisa ambil kembali tanahnya, tapi tidak ada penambahan uang. Dan bagaimana solusinya, Ustaz? Maksudnya tanahnya ini terjual ketika selesai maksudnya tanahnya ini mereka gade. Gade, oke. Gade dengan tukaran uang, misalnya 10 juta. Oke. Tapi tidak ada batas waktu di situ, Ustaz. Setelah dikasih kembali uangnya, baru mereka bisa ambil kembali tanahnya. Dan tanah itu dipakai oleh orang yang. Nah ini ya. Nah, ini biasa terjadi di kampung ya. Jadi orang petani ini dia punya tanah, dia punya sawah misalnya, dan anaknya mau kuliah di kota, tidak punya uang cash, dia pinjam orang yang punya uang di kampungnya, pinjam dengan menggadaikan sawahnya, dan sawahnya ini digunakan, dimanfaatkan oleh orang yang berikan hutang tadi, itu riba juga, tidak boleh. Nah itu banyak terjadi, walaupun istilahnya bagi hasil sama juga, karena dia apa? Dia ambil manfaat, karena utang piutang ini tidak boleh ada unsur mengambil manfaat, karena dia murni tolong menolong. Ya, kalau dia memang pinjamkan uang maka murni tolong menolong. Tidak boleh ada unsur mengambil manfaat di situ. Ini jelas ya, sawahnya digadai dan orang yang berhutang tadi, orang yang memberikan hutang tadi, dia ambil manfaat dari sawah tersebut. Ya dia apa? Dia garap, ya dia ambil hasilnya, ini juga termasuk riba. Jadi wajib dihindari ini. Wajib dihindari ya, tidak boleh. Ya, hukumnya haram. Allahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Saya mengalaminya tadi pagi. Saya mengalaminya tadi pagi dan saya mengambil sebagai studi kasus. Tadi pagi saya beli kelapa 1 biji. Ya. Harganya 6.000. Saya kasih uang 7.000. Ya. Terus dia bilang tidak ada uang 1.000 Pak. Saya bilang ambil saja semua. Di sini dengan penjelasannya tadi Ustaz, saya jadi ragu apakah saya termasuk pelaku riba di antara kami dengan dia. Ya, Masya Allah. Ya tidak Pak, aman, alhamdulillah. Kita beli kelapa, beli ikan, kita kasih uang 10.000, kemudian ada apa? Misalnya dia tidak punya uang kembalian, kita ikhlaskan, aman, alhamdulillah. Itu bukan riba, itu sedekah. Ya, iya bagus. Ya itu bukan riba Pak, itu sedekah, alhamdulillah. Ya, itu dia termasuk riba itu. Ya karena kita beli kelapa ini. Kelapa ini kan ulama sepakat ya, kelapa ini bukan termasuk komoditi ribawi karena dia dijual ya satuan. Dan juga apalagi kalau misalnya tidak ada kembalian juga ya kita ikhlaskan saja, tidak masalah. Terhitung sedekah. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ada promo begitu, misalnya toko kemudian bikin promo kalau ambil hari ini 1,1 tapi kalau misalnya besok 1,3 kan sering biasa begitu anunya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, boleh Pak. Jadi kita ini karena kita bahas riba, ini kan riba haram. Jadi jangan kita tersetting kalau begitu semua haram, tidak. Jadi justru sebenarnya dalam syariat begitu banyak yang dihalalkan. Cuma memang dalam syariat ini mempertegas justru karena riba ini sedikit, tapi banyak orang yang jatuh di situ. Jadi kayak begini tadi itu halal Pak, tidak ada masalah. Kita buat promo misalnya hari ini 1,1, besok 1,3 itu boleh. Itu untuk menarik pembeli juga boleh, tidak ada masalah. Nah, jadi dalam muamalah kita punya kaidah penting itu. Hukum asal dari muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ini tidak ada dalilnya Pak mengharamkan, jadi boleh hukumnya. Wallahu a'lam. Silakan. Oh ya, mohon maaf, mic-nya sama Ustadz Lingga, silakan. Iya, tapi Ustaz, kalau kita pergi bertamu ke rumahnya kawan atau teman, ya, lalu kita diberi suguhan minuman atau makanan, tapi kita tahu bahwa ini orang ini pegawai bank konvensional, artinya kan dia mengambil barang yang haram kan, apakah boleh kita minum, boleh kita makan atau kita tolak?
dan bagaimana cara menolaknya? Atau kita ceramahi dulu? Iya, supaya orangnya tak tersinggung. Ya. Satu. Yang kedua ini sedikit, apakah setiap transaksi utang piutang itu mesti harus dibuat secara tertulis walaupun nilainya tak seberapa, atau cukup dengan transaksi lisan saja antara yang meminjam dengan yang memberi pinjaman? Saya kira itu. Syukran. Ya, saya langsung menjawab yang kedua ya. Yang kedua itu, apakah dalam akad utang piutang harus tertulis? Tidak. Ulama sepakat dalam akad utang piutang ya tidak disyaratkan harus tertulis. Jadi ya kalau sudah saling memahami walaupun tidak ada saksi, kita sudah saling kenal, ya walaupun secara lisan itu boleh sah akad utang piutang. Ini yang kedua. Yang pertama tadi ya bagaimana hukumnya makan ya dari pemberian orang yang bekerja ya di bank konvensional yang jelas-jelas memang berhubungan dengan harta riba. Ulama memang merinci ini ya, ulama sebagian mengatakan itu boleh. Kenapa? Ini harta yang dihasilkan, yang diambil dari orang pelaku riba ini haram bagi dia. Tapi kalau dia sudah kasih ke orang lain itu sudah berubah menjadi apa? Halal, boleh. Kenapa? Nabi SAW pernah makan ya atau menerima hadiah dari orang Yahudi. Orang Yahudi ini kebiasaannya apa? Makan uang riba. Tapi beliau diundang makan kambing dan beliau makan. Dan beliau tidak tanya, ini dari harta riba atau tidak? Beliau langsung makan saja. Di sini kalau kita mengambil kesimpulan bahwasanya ya kalau seperti itu ya boleh. Karena pada hakikatnya hartanya ini itu haram bagi si pelakunya, tapi kalau dia sudah sedekahkan misalnya itu ya boleh kita ya ambil atau boleh kita manfaatkan. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk bisa menasihati dia, maka itu lebih bagus juga. Dan yang kedua juga ulama kita mengatakan kemungkinan dia juga punya penghasilan yang lain mungkin dari ya di luar daripada ya kerja di bank itu. Mungkin dia punya penghasilan lain, dia mungkin jualan atau apa. Bisa jadi makanan yang dia suguhkan ke kita itu mungkin dari hasil yang lain, dari hasil yang halal. Ya, wallahu a'lam. Mau tanya ini kejadian 20 tahun yang lalu. Masya Allah. Ini orang hutang uang dibuat beli sawah, Ustaz. Uang dulu itu 20 itu kecil, Ustaz. 20 juta. Iya, 10 juta, 10 juta. Sudah bisa buat beli sawah. Terus sekarang baru bayar dengan harga segitu, Ustaz. Jadi jadi yang menerima tidak mau dengan sesuai harga sawah. Ya. Yang kedua ini ada orang beli sapi. Ya, harga sapi juga mahal, Ustaz. Akhirnya ada membayar dengan harga sekarang. Ini gimana, Ustaz? Tidak sesuai dengan harga sekarang. Berapa dia belikan sapinya itu? Sapi dulu harga cuma 500.000 sudah dapat sapi, Ustaz. Ya. Dia pinjam uang atau dia beli sapi? Kalau yang ini beli sapi tapi tidak bayar. Ya, dia tidak bayar. Belinya tidak tunai. Ya, tunai. Tapi yang sawah itu pinjam uangnya. Oke, ya. Yang pertama, pinjam uang 10 juta untuk beli sawah. Kemudian nanti dikembalikan 20 tahun ke depan, maka ulama sepakat tetap nominalnya harus sama. Walaupun 1000 tahun, tetap 10 juta dia pinjam, 10 juta dikembalikan. Tidak boleh lebih. Kalau tidak terima, maka dia terancam dalam ayat tadi, makan harta riba. Jadi disampaikan, Pak. Jadi 10 juta yang saya pinjam itu juga harus kembalikan. Ya, tidak boleh dia tambah lagi atau apa, tidak boleh dia syaratkan seperti itu. Yang kedua, dia beli sapi juga. Beli sapi tapi tidak tunai. Kesepakatannya di tahun yang dulu 500.000 begitu ya. Kesepakatannya ialah dia tidak bayar waktu diminta ternyata tidak bayar, tidak dibayar. Waktu dia beli sapi sudah dikasihkan ternyata tidak bayar. Tidak bayar ini berarti sedekah nih. Sedekah atau apa? Ditagih tidak bayar. Akhirnya baru sekarang ini mau bayar. Ini belum jelas, Pak. Harus jelas berapa harga sapinya itu walaupun tidak tunai. Pada saat dia akad mau jual beli sapi secara tidak tunai harus jelas harganya itu. Ya, berapa harga sapi? Kalau dia bilang ini harga sapi, nanti melihat kapan kamu bisa bayar. Itu nanti nanti di situ baru kita lihat harga sapi, itu tidak boleh. Karena ada
gharar, ada ketidakjelasan. Jadi di awal sudah harus jelas. Mau beli sapi secara tidak tunai berapa harganya tentukan. Kalau sudah Ustaz, penjelasan waktu beli itu harga sapi sudah jelas. Cuma ternyata tidak bayar, setelah sapi diserahkan tidak bayar. Tidak bayar maksudnya lari begitu betul. Ya, betul. Masya Allah. Itu lapor polisi, Pak. Ya. Kalau tidak bayar, tidak boleh lah. Dengan alasan tunggu nanti istri datang bayar. Ternyata tidak bayar, tidak bayar. Jadi solusinya Pak ditagih dia. Ditagih ternyata nanti sudah. Akhirnya karena sampai berapa tahun bayar tidak sesuai kan, kalau sekarang kan harga sapi jauh gitu. Ya. Kesepakatannya kalau waktu dulu harga sapi sekian juta ya, dan ternyata sudah lewat 10 tahun dan jauh berbeda harganya, tetap kita melihat harga yang dulu Pak. Bilang apa ini kemarin dulu itu 1 juta harganya sapi, sekarang 12 juta, kasih kembali 12 juta, tidak boleh. Sesuai dengan harga sapi yang ketika kita terima pada saat itu, ya harus harganya sama pada waktu kita akad pertama itu. Ya tinggal diatur lah. Allah. Ya. Terakhir. Silakan. Ya. Bagaimana caranya rumah subsidi yang kita mau cicil tidak masuk riba? Panjang ini ya. Rumah subsidi harus lihat akadnya memang. Pertama ya KPR ya. KPR itu kan cicil rumah. Tapi masalahnya sekarang KPR yang ada bahwa pihak bank tidak membeli rumah dari developer. Justru dia yang pinjamkan uang ke kita. Karena kita sudah bayar DP ini. Kita sudah bayar DP ke developer. Dan bank yang kasih kita uang itu apa? Itu akad utang. Kemudian kita cicil ke bank dengan kembalian yang berlebih. Ini termasuk riba. Ini KPR seperti ini riba, tidak boleh. Ya. Jadi kalau belum bisa beli rumah secara tunai, ya bolehlah ngontrak dulu, lebih aman, lebih tenang, ya daripada kita ya ternyata masuk pada riba itu bahaya ya. Jadi seperti itu lebih bank seperti itu Pak. Bank dalam Bank Indonesia aturannya tidak boleh punya aset. Jadi mereka tidak beli rumah itu. Jadi mereka pinjamkan uang ke nasabah. Itu akad utang piutang. Dan kita otomatis juga kembalikan ke bank dengan harga berlebih, itu jelas riba. Ya kalau sudah terlanjur bagaimana? Selesaikan segera. Maksudnya selesaikan segera. Kalau kita punya aset yang bisa kita jual dan kita jual dan hasilnya kita bayarkan itu hutang kita ke bank, maka itu lebih aman, lebih selamat. Kata Rasulullah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Wallahu taala a'lam. Ya. Terakhir sekali. Nah, ya. Ya. Iya betul. Ya, taib. Ya, kalau kita beli beras bukan dengan beras tapi dengan uang, maka ini dua jenis yang berbeda. Jadi di situ boleh ada kelebihan. Ya, kita beli beras 10 kilo, harganya sebenarnya mungkin 300.000, tapi kita kasih 310 misalnya atau 3,5, tidak ada kembalian, itu boleh. Ya, tidak masalah karena dia dua jenis yang berbeda. Jadi tidak masalah ada selisih. Tidak masalah ada selisih. Saya kira cukup ya, sudah lewat. Taib, ya, syukran wa jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari harta-harta yang haram. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.